Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar, berzikir, untuk ngecas diri kita, untuk merefresh diri kita, agar kita bisa terus bersemangat menjalani kehidupan agar selamat sampai nanti ke tujuan jannah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Dan nikmat dari Allah Ta'ala karena kita dijadikan sebagai manusia yang senang dengan yang seperti ini. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah farahku dan sururku, bahagia dan senangku dalam taat kepadamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah qala al-ju'u ya Rasulullah. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika baginda Muhammad SAW di waktu siang atau di malam hari, artinya yang menceritakan ini ragu kejadiannya itu siang atau malam. Atau bisa jadi itu ada dua peristiwa yang berulang. Di waktu siang atau waktu malam Rasulullah keluar ke masjid. Fa'idha huwa, ternyata di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua sahabat tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka melihat ada dua sahabatnya ada di masjid di waktu yang tidak biasanya jam itu ada di masjid. Ini membuktikan kalau sahabat itu sama Nabi SAW skedulnya teratur. Jadwalnya itu jelas, gak asal-asalan, jadi tertib hidupnya. Jam sekian ini waktunya saya ada di masjid. Nah kalau kita kadang kan gak jelas, kalau pasarnya sepi ada di masjid. Pasarnya rame ada di pasar, kan begitu ya. Kalau sahabat jelas, mau pasar sepi, mau pasar rame, jam sekian di masjid, jam sekian di pasar, jam sekian di rumah. Jadwalnya itu jelas tuh. Ini jadwal ke masjid, ini jadwal ke pasar, ini jadwal di rumah. Tertib hidupnya. Ya hidupnya tertib. Itu sahabat dan orang-orang soleh. Ya sahabat dan orang-orang soleh. Mengatur jadwal hidupnya dengan tertib. Tapi hari itu ada hal yang aneh. Nabi SAW ke masjid, kok ternyata dua sahabat ini yang biasanya jamnya bukan jam ke masjid, ada di masjid. Ini mestinya jam di rumah ini. Maka pertanyaan Nabi SAW, ma akhrajakuma. Nabi paham SAW, ini jamnya Abu Bakar dan Umar jamnya ada di rumah. Skedulnya beliau berdua di rumah, bukan di masjid. Makanya Nabi bertanya SAW, ma akhrajakuma. Apa yang membuat kalian berdua keluar dari rumah kalian? Kalau kita kan bahasanya begini, dungaren, jam segini kok ada di masjid nih, ada apa gitu kan, dungaren. Dungaren itu bahasa Indonesianya apa itu? Tumben. Nah, tumben itu bukan bahasa Indonesia. Suatu keadaan yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang pada waktu tertentu, disebut dungaren. Bahasa Jawa itu kan indah sekali ya, singkat tapi padat. Nah, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan rumah kalian, keluar dari rumah kalian, hadhihi sa'ah, di jam yang seperti ini? Qala, keduanya menjawab. Sahabat itu ya
bloko saja, nyantai-nyantai saja, nggak izin, nggak malu untuk ngomong kondisinya gitu. Alju, lapar Rasulullah. Saya dan Umar ini ke masjid jam segini karena sama-sama lapar. Artinya di rumahnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar nggak ada makanan, di rumah Sayyidina Umar nggak ada makanan. Masya Allah, lapar. Kenapa kok lapar ke masjid? Karena biasanya dulu sahabat tuh kalau punya makanan dibawa ke masjid. Cari temen untuk makan. Sebab orang makan sendiri itu tidak disukai. Siapa makan sendiri temennya setan. Makanya disuruh ngajak-ngajak kalau makan. Jadi budaya traktir itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau umat Islam gak suka neraktir itu gak tahu ikut sunnahnya siapa itu. Jadi neraktir itu bukan suatu yang istimewa. Wah enggak, itu udah biasa. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau makan ngajak-ngajak itu biasa. Seperti Majlis Ar-Raudhah kan mau makan kan langsung ngajak sak majlis dia. Ya dibungkusi dulu kan enggak bungkusan nampanan ya. Kondisi masih harus bungkusan ya, bungkusan dulu. Sampai nanti kembali ke nampanan. Kalau pakai nampan itu kan rasanya lebih enak gitu. Lebih ada apa ya? Erat gitu ya, erat. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, wa ana walladzi nafsi biyadih. Nabi SAW pengen buat dua sahabatnya ini senang gitu. Lihat cara bicaranya Rasulullah SAW. Kamu berdua keluar karena lapar. Iya. Aku demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Nabi Muhammad SAW. Saya juga keluar. La akhrajani alladzi akhrajakuma. Sungguh yang membuat aku keluar jam segini dari rumahku sama dengan yang membuat kalian keluar dari rumah kalian. Podo, saya juga lapar. Jadi ini senasib sepenanggungan. Nah, di sini ada satu pelajaran juga. Orang itu kalau mengalami yang dipandang gak enak gitu ya. Kalau sendiri itu menyakitkan. Tapi kalau temennya banyak gak jadi sakit lagi. Iya, itu makanya dibutuhkan empati. Ya, empati, merasa ada yang mengalami yang sama. Kalau toh kita nggak ngalami yang sama, berempati. Nabi Muhammad SAW bukan hanya berempati, menggunakan kalimat sumpah. Bener loh nih, kan mungkin dibilang masa Nabi kelaparan. Nabi kan ada yang ngasih makan dari sisi rohani, kan yo fisiknya beda. Walaupun nggak makan yo tetap kuat. Nabi Muhammad SAW nggak nunjukkan kerasulannya. Gak nunjukkan kenabiannya, gak nunjukkan mujizatnya, gak kemudian mengatakan begini, maaf ya, gak mengatakan begini, masa sekelas kalian ahli zikir kok luwe, pokoknya. Gak begitu. Oh kalian ini orang-orang akhirat kok ya, masa kelaparan. Mestinya kan walaupun lapar ya tetap bisa nahan, di rumah saja kan ya gak apa-apa gitu. Tapi Nabi itu kedua. Suri teladan. Makanya sebagai bashar, manusia yang bisa dicontoh. Walaisa kal basyari, gak sama dengan manusia yang lain. Kondisi-kondisi tertentu Nabi SAW menunjukkan sisi kehebatannya. Agar sahabat gak ikut-ikut Nabi. Bukan level kalian, bukan kelas kalian. Ini saya beda dengan kalian. Karena sayang pada sahabat, bukan pamer. Ya bukan pamer. Jadi Nabi SAW gak merendahkan dua sahabatnya yang keluar karena lapar, tapi justru menunjukkan aku sama dengan kalian dan kalimatnya lebih hebat lagi. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, yang membuat aku keluar, la akhrajani pakai lam taukid. Sungguh yang buat aku keluar, yaitu sama, lapar tadi. 3 manusia mulia lapar. Nabi Muhammad SAW dan sahabat coba hidupnya ini. Gak ada yang bisa dimakan. Jadi kalau udah bilang lapar itu berarti dari mulai subuh sampai isya ya nggak ada yang dimakan. Minum ya mungkin cuma seteguk dua teguk air aja. Terus lapar ini. Tapi diem, nggak keluh kesah. Nah cuman karena ketemu sama-sama di jam yang nggak wajar ya nanya ada apa gitu kan. Misalnya jam 2 malam kok ada teman kita main ke rumah kita kan nanya tuh, ada apa nih? Jam segini kan bukan jamnya kamu keluar main ke rumah saya. Kok jam segini dodok rumah saya ada apa itu? Itu pertanyaan yang wajar. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, Kumu faqamu ma'ah. Fa'ata rajulan minal ansar
fa idza huwa laysa fi baitihi falamma ra'athu al-mar'ah qalat marhaban wa ahlan faqala laha Rasulullah SAW aina fulan qalat dhaba yasta'dhibu lana minal ma' إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بإذك فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك الإذك وشربوا فلما أنشبئوا وراوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada keduanya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, yuk bangun, berarti lagi duduk-duduk ya. Ayo yuk bangun, ikut saya. Diajak pergi ke rumahnya sahabat Ansor. Di sini nggak disebutkan namanya, tapi di hadis yang lain disebutkan, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Datang ke sana, cari Abu Ayyub, ternyata Abu Ayyub lagi pergi. Yang ada istrinya. Suamimu ada? Nggak ada ya Rasulullah, lagi cari air yang segar buat kami. Ya, ngambil air yang segar. Nah nggak lama suaminya datang. Senang suaminya, marhaban. Ya, kalimat di sini marhaban wa ahlan artinya diterima dengan senang hati dan dianggap sebagai keluarga. Karena itulah kalau kita dalam maulid itu ada marhaban ya dal Husaini misal begitu ya, marhaban atau ahlan wa sahlan, itu semua bahasa Arab yang dipakai oleh sahabat ketika berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Mencintai bahasa Arab itu mencintai Al-Quran. Mencintai bahasa Arab itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagian daripada keimanan. Ya, bagian daripada keimanan. Nah, kadang-kadang kita ini aneh, bahasa Korea dipopulerkan. Bahasa Cina dipopulerkan. Enggak apa-apa, bukan dilarang. Tapi bahasanya Al-Quran kok kita jadi alergi, kan aneh. Hari ini dan seterusnya, kalau ceramah mau tak populerkan tuh bahasa Arab. Ya, royet. Itu ada kacang royet di depan tuh. Karena senang Mas Agus itu dengan kata royet gitu kan ya. Toyib itu sampai dipakai. Toyib itu. Royet. Ya, gimana kondisinya? Alhamdulillah. Farhan gitu kan, enak gitu ya. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut, intermezzo sedikit enggak apa ya. Maka saat itulah sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, ini yang paling mulia hari ini saya. Karena ketamuan Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya. Jadi datang tamu itu Nabi dan dua sahabat, senang nih sahabat. Pertanyaannya, kalau datang ke rumahmu seorang ulama atau keturunannya ulama yang soleh, apalagi itu keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan orang-orang yang mulia, para kiai yang mulia, kedatangan dan kedua tamu ini sebetulnya lagi butuh makan gitu. Kamu merasa bahagia atau aduh ngeruweti meneh. Yang mana? Dan Nabi Muhammad SAW lapar, yang gak sungkan-sungkan datang ke rumah sahabat. Itu namanya keakraban. Manusia gitu loh. Gak gengsi, gak jaim. Masa saya ini Habib, mau minta makan ke rumah murid saya. Nah ini Nabi SAW ke rumah sahabat, nyari suaminya tadi, yang dicari ya punya makanan enggak gitu loh. Punya makanan enggak. Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ya ini untuk cemilannya dulu. Ini saya terjemahkan bahasa bebas ya, cemilannya dulu. Nih korma, itu sahabat enggak nanggung-nanggung. Itu pohon korma itu kan ada buah yang sudah layak dipetik, ada buah yang belum layak dipetik, ya, ada buah yang baru mulai tumbuh. Masing-masing itu punya rasa sendiri-sendiri. Mangga matang enak atau enggak enak? Enak. Mangga yang mentah enak atau enggak enak? Enak. Buat lutisan kan juga enak. Korma juga begitu, korma mentah ada enaknya sendiri. Korma setengah matang ada enaknya sendiri. Korma matang enaknya sendiri, tapi harganya beda
beda. Kadang orang itu pilih jual kurma yang mateng karena harganya itu yang paling mahal. Sehingga kalau yang masih mentah di peti itu sayang. Ini sahabat nggak pakai sayang-sayangan. Itu satu tangkai dijebol semua, potong bawa ngadep Nabi Muhammad SAW. Ini ya Rasulullah, kurma yang masih muda, setengah matang, yang matang. Ini buat engkau wahai Nabi Muhammad SAW, cemilannya ini. Maka saat itulah Nabi Muhammad SAW duduk menikmatin kurma tadi. Terus sahabat itu mengeluarkan sebilah pisau. Di situ Nabi paham, ini mau nyembelih kambing ini loh. Ini ngono ki lho cara nglayani kiai, ngono kuwi. Ya, cara ngelayani ulama ya seperti itu, nyembelih kambing. Rasul ngasih, kalau kamu memang mau sembelih kambing, ya jangan nyembelih kambing yang lagi menyusui. Ya, yang nanti air susunya banyak, itu kan kambing perah, jangan disembelih. Maka saat itulah sahabat nyembelih kambing, sambil Rasul masih makan kurma yang enak gitu ya, cemilannya dulu. Sahabat ini sama istrinya masak. Nabi pomah seperti di rumah sendiri. Nyantai, duduk sama Sayyidina Abu Bakar sama Umar, seneng nih, nikmat. Bisa dapat ganjelan luar biasa. Nggak lama datang itu, kambing ya, dimasak 2 jenis. Yang satu dengan kuah. Kalau sekarang mungkin gulai gitu ya. Satu dengan kuah. Wah, gulai kambing ya, jadi pengen ini. Ya, satu dengan kuah. Yang satu dibakar, daging bakar. Wah, asik ini ya. Asik, daging bakar, ternyata sahabat juga nyuruh istrinya buat roti yang bunder itu ya. Roti gandum itu ya. Kemudian daging tadi dimasukkan ke dalam roti, dikasih sayuran, dibungkus. Jadinya apa itu? Kebab, burger dan kawan-kawannya. Oh, berarti sunnah Nabi juga ya. Makanan yang dimakan Nabi SAW juga ini salah satu jenisnya. Diserahkan pada Rasulullah SAW. Ini saya gabung dengan hadits-hadits yang lain ya. Sama Rasulullah dipegang, kemudian Nabi SAW itu mengatakan sambil menitikkan air mata, serahkan ini ke Fatimah. Fatimah juga sama dengan kami. Ya 3 hari gak makan, biar Fatimah makan dulu. Masya Allah, dalam kondisi seperti itu Nabi SAW ingat sama putrinya. Gak makan dulu, gak mau makan sebelum dikirim ke rumah putrinya. Sahabat berangkat ke rumah putri Nabi Muhammad SAW. Nah itu juga ngajari, kalau cinta sama aku, cintai juga keluargaku. Diantarkan ke rumah Fatimah. Setelah itu Nabi SAW makan sama sahabat. Makan kambing, roti gandum, kurma, gulai. Masya Allah. Enak apa gak enak? Enak. Nah cuman endingnya di sini. Falamma ansyabi'u warawu. Setelah kenyang, perut sudah terisi makanan dan leher ini terguyurkan minuman. Ya mesti ini ya ono susu kambing barang, tadi disebut kambing halub gitu kan ya. Susu kambing ada, air ya ada, airnya tadi kan katakan air yang enak, al-azub, yang seger. Airnya ada, susu kambingnya ada, kambing bakar ada, gulainya ada, rotinya ada, buahnya ada. Dan tadi sunnah. Orang kalau mau makan itu diawali dengan makan buah. Sekarang orang baru praktek di Al-Quran, di hadits Nabi diajarkan menu pembuka itu buah. Lah kalau kita buah belakangan biasanya ya, salah dalam ilmu kesehatan. Buah dulu baru yang lain. Lengkap semuanya, Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, berkata kepada sahabatnya tadi semua, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, latus alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ya, kita ini kamu akan ditanya atas semua nikmat ini. Dapat makan enak ini, kamu akan ditanya. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Tadi kalian keluar dari rumah gara-gara kelaparan. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'im. Dan kalian tidak pulang kecuali setelah diberi nikmat yang seperti ini. Nah terus diajari di situ dalam riwayat yang lain. Makanya kalau dapat nikmat seperti ini biar nanti di hari kiamat, kiamat enggak kena masalah, syukurono, alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah. Nah ini kadang kita ini lupa. Alhamdulillah aja susahnya luar biasa. Sebetulnya kan mudah, alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah nanti ditanya di hari kiamat, gimana kamu keluar lapar,
kemudian pulang sudah kenyang. Bagaimana? Saya udah mengucap makasih loh ya Allah, alhamdulillah. Malaikat kan nyatat engkau maha mengetahui. Nah, masuk kelompok minasyakirin, orang-orang syukur. Sana, masuk surga. Dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Nah, kalau enggak ngucap alhamdulillah, ngeri itu nanti. Ditanya itu, orang mau warak, gelegean gitu ya. Gelegean banter, sendawanya kenceng, alhamdulillahnya ngelewat. Enggak ada alhamdulillah. Enggak terima kasih sama yang nyugui. Ya, enggak terima kasih sama yang nyugui. Nanti itu jadi suatu pertanyaan di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang syukur. Ya, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Akhiron, tapi belum terakhir. Ini sesi yang akhir, tapi belum terakhir. Kalau kita lihat tadi, Nabi Muhammad SAW sangat santai. Seperti yang tadi saya katakan, kalau capek istirahat. Betul ya? Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, cari, makan, kemudian dimakan. Sayyidina Khadir alaihissalam dan Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika keduanya kelaparan, maka ya keluar, cari orang yang bisa kasih makan. Ngetuk pintu, satu ke pintu yang lain di sebuah desa. Tapi ya salah masuk kampung karena kampungnya Al-Bukhala. Ternyata bukan salah masuk kampung, memang rencana Allah Subhanahu wa taala agar ketemu dengan rumahnya turunan orang soleh. Rumahnya cicit-cicitnya orang soleh. Dikasih tugas bangun rumah itu kembali. Tapi yang mau saya sampaikan bukan masalah itunya. Ini poinnya lapar cari makan. Kalau lapar ya makan, itu nyantai. Dan untuk urusan makan nih jangan malu minta. Tapi kalau tiap detik minta itu bukan kelaparan, nafsu itu namanya. Ini yang betul-betul lapar ya, lapar ya minta. Jangan gengsi. Jadi kalau memang kamu itu butuh bantuan ya minta tolong gitu loh. Jangan gengsi, nyantai aja hidup. Dan setelah ketemu sahabatnya, Nabi enggak kemudian gengsi. Wah aku Nabi, aku Rasul, masa bilang kelaparan, memalukan gitu. Enggak bilang seperti itu. Bloko apa adanya, itu tidak akan mengurangi kehormatan. Karena dalam yang halal, enggak akan mengurangi kehormatan. Nah ini prinsip-prinsip yang simpel, capek istirahat, ngantuk tidur. Ya sekarang sudah dilupakan orang. Orang sekarang ini kesel ngeyel. No, bahasa Jawanya apa? Ngongso. Iya, ngongso itu apa? Memaksakan diri. Betul ya? Memaksakan diri. Kan ketahuan, memaksakan diri. Bahasa Jawa cukup ngongso. Simple, penuh makna ya. Ngongso, memaksakan diri. Udah tahu capek, harusnya istirahat, ngongso. Memaksakan diri. Sudah tahu enggak kuat, ya ngongso. Memaksakan diri. Jadi hidupnya itu ngongso, mekso. Akhirnya enggak merasakan nikmat. Sampai rumah ya wis kesel, ya kan? Mau makan masakan istri ya enggak iso. Makan sama ngantuk gini apa bisa nikmat? Enggak bisa. Anaknya lucu ya, orang tahu ngerasakno lucu nih. Anaknya lucu. Tapi enggak pernah bisa merasakan lucunya anaknya. Ada enggak yang model begitu? Ada. Bojone ya ayu. Cantik kan istrinya? Lah ya wedok kok ya. Ngaku istrinya cantik aja kok beratnya luar biasa. Suaminya tampan, ganteng enggak suaminya? Ganteng mau laki-laki. Anak wedok mbak wedok kan ya naudzubillah min dzalik Allahumma ajirna. Enggak bisa merasakan semua itu karena apa? Terlampau lelah. Terlampau lelah. Capek pikirannya, capek badannya karena memaksakan diri. Kenapa memaksakan diri? Karena dia membebani dirinya dengan sesuatu yang seharusnya tidak terbebani. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas dan barokah. Amin. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.